konsisten tuntut penghapusan Omnibus Law. PPDB SMA SMK tak gunakan jalur zonasi. Selamat sore saudara, Tabi pun. Lampung hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini yang perlu Anda ketahui. Bersama saya Farisa Wirman, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Baik saudara, mengawali informasi yang pertama, 3 warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Rutan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, kembali berurusan dengan polisi setelah melakukan penipuan, pengancaman, dan pemerasan. Mereka ditetapkan tersangka setelah berpura-pura menjadi seorang polisi di media sosial, yang kemudian menipu korbannya hingga mengakibatkan kerugian 150 juta rupiah. Polda Lampung menetapkan 3 orang warga binaan pemasyarakatan Rutan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, menjadi tersangka kasus penipuan, pengancaman, dan pemerasan. Ketiganya berinisial F, A, dan E. Mereka kembali berurusan dengan hukum bersama seorang wanita berinisial MA, karena menipu korban hingga menyebabkan kerugian 150 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Dery Agung Wijaya mengatakan, awalnya komplotan ini melakukan penipuan, pengancaman, dan pemerasan dengan berkenalan terhadap korban melalui media sosial. Setelah itu, salah seorang tersangka mendekati korban yang kemudian mengajak melakukan video call seks, lalu merekam. Kemudian tersangka lainnya bertugas mengedit rekaman tersebut yang digunakan untuk mengancam korban. Kita masih kerjasama dengan rekan-rekan hutan dan lapas yang ada di Lampung dan berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana ini. Nah, kemudian untuk masalah kerugian ataupun jumlah, sedikitnya sekitar 150 juta yang berhasil mereka amankan ataupun mereka ambil. Namun untuk jumlah keseluruhan saat ini kita masih melakukan penyelidikan. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, lebih dari 7.000 hektar kawasan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Resort Suwoh, Lampung Barat, Lampung berubah menjadi perkebunan kopi dan pemukiman. Atas kondisi ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meminta para perambah supaya keluar dari Taman Nasional. Lebih dari 7.000 hektar lahan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Resort Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, telah dilakukan perambahan hingga akhir tahun 2024. Perambahan dilakukan 4.517 keluarga sejak beberapa tahun belakangan untuk membuat perkebunan kopi serta gubuk dalam menjaga perkebunan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Suwoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Bahkan saat ini sudah ditemukan pula pemukiman warga di dalam kawasan Taman Nasional yang terbentang dari Provinsi Lampung hingga Bengkulu tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan kondisi perubahan lahan Taman Nasional menjadi perkebunan dan pemukiman merupakan penyebab timbulnya konflik satwa liar harimau dan gajah dengan manusia beberapa waktu belakangan hingga menyebabkan korban jiwa. Untuk itu, Gubernur bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah meminta supaya para perambah dapat segera keluar dari Taman Nasional. Jika tetap bertahan, aparat penegak hukum akan turun langsung untuk menindak. Provinsi ya akan ikut mendampingi pemerintah pusat ya dalam melakukan penanganan terhadap TNBPS terutama yang di Kecamatan Suwoh. Kalau tadi melihat datanya sempat kita ada usaha mereboisasi, merehabilitasi dan itu sempat warnanya hijau lagi gitu tahun 2011-an ya. Tapi kemudian dirambah lagi. Jadi ini yang kita akan upayakan lagi gitu.
Sementara Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, San Andre menyebutkan, ribuan perambah yang tinggal dan berkebun di Taman Nasional itu banyak juga yang berasal dari luar Provinsi Lampung. Tingginya harga jual kopi di tingkat petani saat ini merupakan salah satu penyebab aksi perambahan semakin marak. Ada sekitar 7.000 hektar Pak, itu sudah terambah dan di dalamnya sudah terdapat sekitar 1.190 buah pondok yang merupakan pondok singgah dari para penggarap dari lahan tersebut. Jadi banyak teknik ya dalam perambahan itu. Yang pertama mereka ya akan menghilangkan tanaman asli Taman Nasionalnya dulu, karena mereka nggak mau tanaman kopinya tertutupi pohon-pohon. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan buruh perempuan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandar Lampung, Lampung. Sejumlah perempuan yang didominasi ibu-ibu ini turun ke jalan meminta pemerintah dan perusahaan agar dapat lebih menaikkan upah untuk membantu kesejahteraan keluarga dan memperhatikan kesehatan pekerja wanita. Ratusan buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung menggelar aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung hari ini. Dalam aksi ini diikuti ratusan buruh perempuan yang memperjuangkan nasibnya sebagai pekerja. Dalam tuntutannya, para buruh yang didominasi kaum ibu-ibu ini meminta supaya pemerintah menghapus Undang-Undang Cipta Kerja dan dapat menaikkan upah minimal para buruh yang layak agar bisa membantu mensejahterakan keluarga. Mereka meminta pihak perusahaan dapat lebih memperhatikan faktor kesehatan para buruh wanita dalam bekerja. Tuntutannya hari ini Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus. Terus upahnya itu harusnya sesuai dengan layak lah. Kita ini kan pendidikan tahu sendiri kan, sementara kita cuma segitu untuk makan aja kurang. Dari porsi hari ini izin cara tampil di depan memperlakukan saya dari STI Serikat Petani Indonesia. Kita kan kerjanya wakili petani karena saya lahir dari rahim petani. Tujuan pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat kepada buruh tani. Kesejahteraan keluarga. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan buruh menuntut pemerintah hapuskan Omnibus Law yang dinilai memberatkan para pekerja buruh dengan menggelar demo di Tugu Adipura. Ratusan massa yang terdiri dari sejumlah organisasi serikat pekerja yang ada di Provinsi Lampung menggelar aksi demo di Tugu Adipura dalam memperingati Hari Buruh Internasional Kamis pagi. Dalam aksinya, para buruh menuntut pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap buruh serta memberikan kehidupan yang layak melalui upah, pendidikan, dan sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan pekerja. Salah seorang buruh, Tri Susilo, mengaku sampai saat ini kebijakan dari Undang-Undang Omnibus Law dinilai sangat memberatkan para buruh karena pasal yang berkaitan dengan upah minimum, pesangon PHK, kontrak kerja tanpa batas waktu, dan outsourcing yang dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan kualitas hidup. Salah satu dari tuntutan kita adalah mencabut Omnibus Law karena Omnibus Law sangat-sangat tidak berpihak pada pekerja, juga pada masyarakat pada umumnya. Hari Buruh Internasional atau May Day merupakan sebuah momentum bersejarah yang menjadi simbol perjuangan panjang para pekerja dalam memperjuangkan hak dan keadilan di tempat kerja. Selain itu, refleksi atas kondisi buruh saat ini dan harapan ke depan. Alfian Dendra, TVRI Lampung, melaporkan. Saudara, memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan pekerja buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan Industri Umum Cabang Lampung Tengah menggelar aksi damai di Tugu Kopiah Emas, Gunung Sugih. Dalam aksi damai, Serikat Buruh dari Federasi Kehutanan Industri Umum, Perkayuan, Perkebunan, dan Pertanian
Cabang Lampung Tengah memperingati Hari Buruh. Sejumlah tuntutan disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Di antaranya meminta pemerintah menghimbau perusahaan untuk meminimalisir pemutusan hubungan kerja, mendaftarkan pekerja di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta mencegah dan menghentikan praktek outsourcing yang dapat merugikan para pekerja. Aksi damai berlangsung kondusif dan dihadiri langsung Bupati serta Kapolres setempat. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyampaikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan buruh dengan mendisposisikan poin kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Pihaknya juga berkomitmen akan berada di tengah masyarakat mencari solusi terbaik sesuai peraturan yang berlaku. Tuntutan buruh kami respon, kami tindak lanjuti, kami baca. Kami harus membuat keputusan dengan data yang clear dan clean. Oleh karena itu, pemahaman kami ada di tengah, kami ada untuk pengusaha, kami ada untuk buruh. Itu yang harus ada. Kami tidak mungkin mengambil keputusan tanpa data yang jelas. Oleh karena itu, tindak lanjutnya ada dan kami akan melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah. Sementara Kapolres Lampung Tengah AKBP Alsyahendra mengatakan meski aksi damai berlangsung kondusif, namun dihimbau kepada petugas keamanan terus mengawal sehingga aksi tidak menghambat aktivitas masyarakat ataupun pengguna jalan. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, memperingati Hari Buruh dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum, Serikat Pekerja Kereta Api mensosialisasikan anti pelecehan seksual terhadap penumpang kereta api. Guna mempersempit ruang pelaku kejahatan pelecehan seksual di transportasi umum, Serikat Pekerja Kereta Api di Stasiun Tanjung Karang memberikan sosialisasi anti pelecehan seksual dan anti narkoba pada penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan Kamis pagi. PLT Eksekutif Vis Presiden PT KAI Divre 4 Tanjung Karang Muhammad Ramdhani mengatakan, kegiatan kali ini merupakan komitmen dari PT KAI untuk menjamin keamanan pengguna layanan transportasi umum supaya bebas dari pelecehan seksual. Ramdhani juga menegaskan, pihaknya tidak akan ragu menindak langsung pelaku pelecehan seksual di transportasi umum kereta api jika kedapatan melakukan aksi tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada korban maupun penumpang untuk tidak takut dan ragu melaporkan para pelaku. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa para penumpang itu menyadari bahwa di lingkungan kita masih banyak terjadi kekerasan seksual atau pelecehan seksual serta penyalahgunaan nafsa ya. Nah, ini harus disadari oleh seluruh penumpang, terutama para wanita harus menyadari awas terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara salah seorang penumpang, Rita Fatma Safira, mengapresiasi langkah dari PT KAI untuk melindungi para penumpang dan pengguna transportasi umum. Ia berharap adanya pengawalan yang ketat supaya tidak ada ruang bagi pelaku pelecehan seksual. Harapannya sih kalau misalkan ini lebih ketat sih keamanannya. Habis itu kalau misalkan ada orang yang mau ngelecehin atau mau ngerusak keamanan KAI, sebenarnya mending dibersihin gitu. Kalau bisa dipenjara sih orangnya gitu. Meski sampai saat ini belum ada temuan kasus pelecehan seksual di Stasiun Tanjung Karang, para pelaku perjalanan dihimbau untuk terus waspada dan tidak takut untuk bersuara jika menjadi korban. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day, Polres Tanggamus menggelar simulasi pengendalian pengamanan aksi unjuk rasa sebagai antisipasi jika terjadi kerusuhan. Puluhan anggota Polri Polres Tanggamus menggelar simulasi pengendalian pengamanan aksi unjuk rasa di halaman Mapolres setempat. Simulasi yang dimulai dengan skenario kedatangan massa pengunjuk rasa ke kantor DPRD Tanggamus untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah diperankan para personil polisi dan satuan intel berpakaian preman. Dalam skenario yang berlangsung, massa kemudian dihadapi oleh tim negosiator dan Dalmas sebagai awal langkah persuasif. Namun karena massa tidak kunjung membubarkan diri,
Kapolres memerintahkan para personil menurunkan dalmas inti untuk menghalangi massa hingga pengunjuk rasa dapat diredam. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menyampaikan bahwa latihan ini merupakan bentuk kesiapan personil dalam menghadapi kemungkinan adanya aksi unjuk rasa saat peringatan Hari Buruh. Dengan adanya simulasi ini diharapkan seluruh personil Polres Tanggamus siap menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan, serta tetap mengedepankan tindakan humanis dalam pengamanan aksi massa. Hari ini kita dari Polres Tanggamus melaksanakan latihan parsial untuk pengendalian massa atau unjuk rasa, penanganan unjuk rasa dalam rangka memperingati 1 Mei atau Mei Day. Abid, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Lampung hari ini segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Bun. Halo masyarakat Lampung, saya Rahmat Mirzadi Jausal, Gubernur Provinsi Lampung, mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 yang akan dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2025. Pemutihan ini berlaku untuk seluruh kendaraan berplat BE yang berwarna hitam, putih, merah maupun plat kuning. Program ini akan memberikan keringanan mulai dari bebas tunggakan dan denda PKB serta bebas BBN dan bebas pajak progresif. Pada tanggal 1 Mei, pembayaran pemutihan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Salam dan Signal. Mulai tanggal 2 Mei, pemutihan juga tersedia di seluruh pelayanan Samsat terdekat. Untuk pembayaran pajak tahunan bisa melalui Samsat Induk atau Samsat Unggulan, Samling ataupun Samsat Mal ataupun Gerai Samsat Desa, Samsat Kontainer, atau melalui Samsat Elektronik, e-Salam, e-Samdes dan Signal dengan membawa KTP, STNK dan TBPKP. Jika berwakil, membawa surat kuasa. Untuk pembayaran pajak 5 tahunan bisa melalui Samsat Induk dan Samsat Digital Drive-Thru perpanjangan STNK dengan membawa KTP, STNK, TBPKP, BPKB. Jika berwakil, membawa surat kuasa serta melaksanakan cek fisik kendaraan. Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pajak yang Anda bayarkan merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Provinsi Lampung yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Ayo segera ke Samsat dan Gerai Bapenda Lampung. Pajak yang Anda bayarkan merupakan partisipasi nyata untuk mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK di Lampung tahun pelajaran 2025-2026 tidak lagi menggunakan sistem zonasi, namun berubah menjadi sistem nilai dan domisili. Bahkan untuk jalur prestasi akan naik dari 30% menjadi 35%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, menjelaskan pada sistem PPDB SMA SMK tahun ini akan menggunakan sistem domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jika sebelumnya fokus pada domisili, namun tahun ini nilai rapor dari semester pertama hingga 5 dan jarak domisili siswa dengan sekolah akan menjadi pertimbangan utama pada penerimaan siswa baru ini. Selain sistem nilai, jumlah kuota siswa berprestasi yang akan diterima juga mengalami perubahan. Jika tahun sebelumnya 30% dari kuota sekolah, tahun ini naik menjadi 35%. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini menambahkan, selain perubahan pada sistem penerimaan peserta didik baru, juga terjadi perubahan kurikulum.
Jika sebelumnya menggunakan kurikulum Merdeka, mulai tahun pelajaran 2025-2026 terdapat jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Namun untuk pelaksanaannya, Thomas Americo mengaku masih menunggu surat keputusan dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada perubahan di jalurnya aja. Ada dulu kan jalur donasi tuh. Sekarang jadi berubah jadi jalur domisili. Kalau yang prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi masih. Persentasenya juga Ada perubahan dikit. Kalau dulu itu persentase dari prestasi itu kan 30% tuh. Tahun ini berubah di angka 35%. Jadi naik. Agak naik supaya kualitas pendidikannya bagus, ya kan? Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung telah menerapkan sistem kunjungan berbasis digital untuk mengatur interaksi warga binaan dan keluarga. Langkah ini merupakan bentuk pengamanan di tengah jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Sistem kunjungan berbasis digital ini telah lama diterapkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Pengunjung bisa mendaftar secara daring melalui situs Rutan Bandar Lampung sebelum datang ke rutan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keteraturan, menghindari antrian panjang, serta meningkatkan keamanan di area kunjungan. Penerapan sistem kunjungan digital ini mendapat respon positif dari keluarga warga binaan. Selain lebih praktis, sistem ini juga mendorong transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dalam proses kunjungan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Azhar mengatakan terhitung mulai 1 April 2025, jadwal kunjungan diatur setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga, masyarakat boleh berkunjung ke Rutan 1 Bandar Lampung mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Waktunya dari jam 8.30 hingga menjelang sholat zuhur. Pendaftaran bisa langsung datang ke rutan atau bisa melalui online. Kami juga menyiapkan sarana online. Rutan Kelas 1 Bandar Lampung juga menyediakan fasilitas kunjungan video call bagi keluarga yang tidak bisa hadir secara langsung, terutama mereka yang tinggal di luar daerah. Satria dan Oki, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau calon jemaah haji lansia menjaga kesehatan dan mewaspadai cuaca ekstrim agar tidak kelelahan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya menghimbau calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk memastikan kondisi calon jemaah haji dalam kondisi prima selama menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyihatan Penyakit atau Kabid P2P, Lucy Damayanti mengatakan, sebanyak 18 kloter dari 7.571 calon jemaah haji akan diberangkatkan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, calon jemaah haji telah melaksanakan istihah atau pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tersebut diantaranya meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG atau jantung, dan pengukuran tekanan darah. Lucy menghimbau kepada calon jemaah haji lanjut usia khususnya untuk menjaga kesehatan saat melangsungkan rukun haji. Kami sudah mensosialisasikan ke 15 kabupaten kota terkait peraturan terbaru terkait pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya kami juga sudah memeriksa calon jemaah haji di 15 kabupaten kota ya dengan total sebanyak sekitar 7.571 dan sebanyak 7.508 itu sudah dinyatakan istitoah. Kami berpesan agar jemaah-jemaah haji yang mempunyai penyakit penyerta agar mempersiapkan obat-obat yang biasa dikonsumsi agar dibawa selama untuk pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya kami juga berpesan bahwa untuk pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah-jemaah lansia harus memprioritaskan untuk pelaksanaan rukun haji.
Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, jemaah haji akan mulai memasuki asrama haji di seluruh Indonesia pada 1 Mei 2025 hari ini. Zakia dan Musadat Gumai, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, meja tidak saja menjadi salah satu perabot rumah tangga yang sangat penting, namun juga sebagai aksesoris ruang tamu dan menggambarkan status sosial masyarakat. Di Mesuji Lampung, meja dan kursi dengan berbagai bentuk unik penuh seni dibuat dari tunggul kayu lepate yang telah berusia ratusan tahun. Seperti inilah meja dengan bentuk estetik berbahan dasar tunggul kayu lepate yang berusia ratusan tahun. Bentuk yang unik serta natural menambah kesan mewah bagi pemilik rumah. Di Kabupaten Mesuji, tren ini dibawa oleh seorang pria bernama Turmudi berusia 46 tahun yang berprofesi sebagai tukang bangunan dari Desa Wirajaya, Kecamatan Tanjung Raya. Menurut Turmudi, hobi yang telah dilakukan sejak tahun 2003 ini telah banyak membuat teman-teman di lingkungannya ikut mencari tunggul kayu lepate untuk dibuat menjadi meja. Bahkan mereka membuat komunitas pencari tunggul yang dinamai Lepate Eksklusif yang beranggotakan 25 orang se-Kabupaten Mesuji. Kayu lepate adalah tumbuhan endemik Sumatera yang jarang ditemui di wilayah Lampung. Dulunya, kayu tersebut digunakan untuk tiang rumah oleh suku asli Mesuji yang dikenal sangat kuat. Sementara bahan meja yang digunakan Turmudi merupakan tunggul kayu lepate tak terpakai dan terkesan mengganggu di kebun masyarakat. Kayu yang disebut juga ulin Sumatera ini sangat cocok untuk dibuat kerajinan dan lain-lain. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa, juga memiliki corak khas yang tak ditemui pada kayu lain. Di Mesuji sendiri terdapat 2 jenis lepate, yakni lepate tanduk dan lepate tampang. Keduanya sama, hanya warna bagian dalam kayu yang membedakan. Pembuatan meja dari lepate sendiri memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 6-7 hari. Dari prosesnya itu kita memang bisa dilihat di teman-teman saya, jadi mereka ada tahap pembersihan, terus pembuangan kayu-kayu yang sudah 1-2 sudah mulai lapuk, dan itu menurut saya itu seni-seni yang sangat tinggi diciptakan oleh alam. Meja dan kursi dari kayu khas Mesuji tersebut belum banyak dikenal masyarakat luas, hingga bahan tunggul kayu yang belum dibuat masih menumpuk. Namun, Turmudi dan temannya akan terus memperkenalkan meja dari kayu lepate agar dapat dikenal secara nasional bahkan ke mancanegara. Agustinus Raharja, TVRI melaporkan. Saudara, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu, sebelumnya pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca, dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok hari Jumat 2 Mei 2025 yang disampaikan oleh forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo selamat sore para pemirsa dan juga sobat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari Jumat 2 Mei tahun 2025. Kali ini bersama dengan saya Ramadan Nur Pambudi dan berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan juga Lampung Timur. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, dan juga Lampung Utara. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Mesuji, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan juga Tulang Bawang. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya mewakili keluarga besar TVRI Lampung mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Dan tetap saksikan Lampung hari ini setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Farisa Wirman mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.